godaan ya, godaan setan, iblis ya, setan atau iblis, setan sifatnya, iblis zatnya, depan, belakang, kanan, kiri ya, depan, belakang, kanan, kiri. Ini sering ya, sering kita bahas ya. Nggak apa-apa lah untuk mengingatkan. Surah apa itu? Surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf ayat 17 kayaknya. Surah Al-A'raf ayat 17, godaan iblis atau setan itu 4. Depan, belakang, kanan, kiri. Ini disebut setan karena sifat ya, sifat. Sifat itu bisa terjadi kepada manusia, jin dan binatang. Depan menggoda manusia supaya berbuat dosa besar. Bisa diantaranya pun menjadi murtad. Nah, ini godaan iblis atau setan dari arah depan. Belakang agar berbuat dosa kecil. Ya, agar berbuat dosa kecil. Kanan mendahulukan nomor 2 yang akhirnya nomor 1 pun dikerjain. Ya, itu kanan. Mendahulukan nomor 2 sekalipun nomor 1 akhirnya tetap dikerjain. Kiri ya, kiri mendahulukan nomor 2 yang nomor 1 ditinggalkan. Nah, ini berarti godaan sebelah kiri. Nah, ketika itu saya umpama tetap zikir setelah sholat subuh, sementara ada ibu-ibu masuk ke dalam musola itu minta tolong, maka apabila saya beserta teman-teman saat itu jamaah subuh melanjutkan zikirnya, maka berarti saya dan teman-teman tergoda oleh godaan iblis, oleh godaan setan sebelah kiri. Sampai zikir selesai baru saya bantu, jangan. Ya. Langsung saya alhamdulillah ketika itu dengan teman-teman langsung bangun menuju rumah si ibu itu. Hah? Itu yang Ustaz Sam itu juga dari bayi juga. Posisi kita lagi sholat. Udah selesai? Belum. Belum. Posisi lagi sholat. Setelahnya pisah. Kereta. Itu mau dibatalkan pula kita nolong dia gitu. Enggak perlu semuanya batalin. Iya, satu yang di dekatnya dia. Iya, sebelah kanan dia atau sebelah kiri dia atau kanan kiri dia. Itu udah cukup lah. Ya pokoknya nggak mesti sampai imam juga batal semua. Tapi kalau waktunya panjang sih nggak apa-apa. Kalau waktunya panjang, semuanya ngebatalin nggak apa-apa. Ini kan dia bilang takutnya dia masih ada napasnya. Dulu kita bawa ke rumah sakit. Iya, bukan apa-apa. Ustaz Sam kita bisa dengan video gitu. Iya. Benar, boleh. Jangan kita lanjutkan sholat terus. Akhirnya setelah sholat baru kita tolong, udah ngetanya udah habis. Tapi tetap sekalipun umpama itu terjadi, nggak bisa menyalahkan siapapun, takdir ya. Nggak bisa, cuman mungkin lebih baik ketika ada yang pingsan pada saat sholat, sebelah kanan atau kiri atau kanan kirinya membatalkan sholat, nolongin dia. Tapi kalau mau semuanya sehingga waktunya masih luas ya nggak apa-apa juga. Pokoknya selama itu dibenarkan oleh syariat ya nggak apa-apa gitu ya. Selama dibenarkan oleh syariat itu nggak apa-apa. Nah, kita jangan berteman tuh sama setan tuh. Setan di sini sekali lagi sifat ya. Setan itu sifat. Bisa manusia, bisa jin, bisa binatang. Berarti bisa juga benda yang lain siapa aja gitu ya. Yang akhirnya melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Nah, itu berarti setan. Kayak tadi ya. Selesai zikir, tiba-tiba ada ibu-ibu minta tolong. Alhamdulillah saya dengan teman-teman langsung bangun, nolongin, ternyata suaminya ini jatuh kamar mandi ya. Ya akhirnya selesai. Nah, itu dia. Jadi setan di sini sifat, ya sifat. Manusia bisa. Setan lu bukan orangnya. Setan lu bukan orangnya, maksudnya apanya?
Sifat. Jadi sebetulnya kita itu boleh benci orang, bukan orangnya. Sifatnya yang kita benci nggak apa-apa, orangnya mah jangan. Karena kalau kita benci orangnya, zatnya, kita sama membenci yang membuat dia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dia. Jadi yang kedua, kalau pengen ilmu kita bermanfaat, jangan berteman sama setan. Setan ini sifat. Siapapun bisa jadi setan. Entah itu manusia, entah itu jin, bahkan binatang. Selama dia bisa melalaikan kita, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulnya, berarti dia disebut sebagai setan. Dan kita tahu tadi, setan itu godaannya 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Depan dosa besar atau murtad, belakang dosa kecil, kanan mendahulukan nomor 2, sekalipun nomor 1 tetap dikerjain, nomor sebelah kiri mendahulukan nomor 2, nomor 1 jadi ditinggalkan. Nah ini 4 arah godaan setan atau iblis. Kenapa dari arah atas dan bawah nggak ada? Ya, kenapa dari arah atas dan bawah nggak ada? Dari arah atas nggak ada godaannya karena kita bisa berdoa ke atas. Apa maksudnya berdoa ke atas? Karena langit itu kiblatnya doa, bukan berarti Allah ada di atas, bukan, ya, bukan. Terus kenapa di arah bawah nggak ada godaan iblis, godaan setan nggak ada dari arah bawah? Dengan sujud, ya, dengan sujud. Berarti diantaranya pengertian sujud itu adalah pastinya sholat. Makanya nggak ada godaan iblis atau setan arah atas, nggak ada, karena ono tempat berdoa, untuk berdoa kiblatnya doa, sedangkan arah bawah dengan cara kita sujud. Makanya orang yang sering berdoa dan sering sujud, insya Allah bebas dari godaan setan atau iblis. Baik setan iblisnya ataupun setan manusianya atau setan jinnya atau bahkan setan binatangnya, atau juga bisa setan benda-benda duniawi yang lainnya, gitu ya. Jadi setan itu sifat yang bisa melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, karena setan itu alasannya bukan teman orang yang bukan. Jadi makanya sini berarti nyari teman, ya. Nyari teman itu yang bisa membawa kepada kebaikan. Pokoknya ini bukan untuk menunjuk orang lain, ya, bukan, ya, untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, supaya ilmu kita bermanfaat, yang ketiga, la tu'zi ahadan min ibadillah. Jangan. Ini sampai ada pengaruh di sini. Tu'zi, huruf ilatnya hilang. Berarti penekanan, betul-betul jangan seorang pun kamu menyakiti, jangan. Berarti orang yang suka masih menyakiti orang, itu berarti ilmunya kurang bermanfaat. Hamba Allah itu manusia diantaranya. Manusia itu baik yang beriman ataupun yang belum beriman. Jangan, ya. Jangan. Karena menyakiti itu bukan kerjaan orang-orang yang ya Allah, ya, agak susah ini. Tapi sekali lagi ini untuk diri kita sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Jadi syarat yang ketiga, supaya ilmu kita bermanfaat, hindari semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk tidak menyakiti orang lain selain diri kita. Usahakan. Siapapun, yang penting dia hamba Allah Subhanahu, baik yang beriman ataupun belum beriman. Karena menyakiti orang itu bukan pekerjaannya orang yang beriman. Bukan pekerjaannya orang yang beriman. Bagaimanapun caranya, berapapun, sekalipun hanya 1 kali, jangan. Salah satu bentuk menyakiti itu ya mencacinya, memakinya, memfitnahnya, menghinanya, membulinya. Ya, emang sih kadang-kadang ada
ada orang yang umpama dia nggak merasa tersakiti gitu ya, dia nggak merasa tersakiti, apakah itu tetap menyakiti nggak? Tetap masuk menyakiti nggak? Dia sih nggak merasa tersakiti, ya ada aja, dia nggak merasa. Apakah itu tetap lah ya, tetap menyakiti ya, tetap menyakiti ya, tetap menyakiti. Janganlah tuh itu sampai hilang tuh huruf ilat, berarti ini benar-benar penekanan. Jangan menyakiti orang lain siapapun selama dia masih hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menyakiti itu bukan sifatnya orang yang beriman, bukan kerjaannya, bukan. Nah, ini 3. Jadi ada 3 ya supaya ilmu kita bermanfaat. Yang pertama, jangan berlebihan terhadap dunia. Secukupnya, sesuai kebutuhan boleh, tapi berlebihan jangan. Ini syarat supaya ilmu bermanfaat. Jangan berlebihan terhadap dunia. Yang kedua, syaratnya supaya ilmu kita bermanfaat, jangan berteman dengan siapapun. Ya, jangan berteman dengan siapapun, bahkan kita pun jangan menjadi bagian. Bagian siapa? Bagian apa? Bagian orang yang melalaikan orang lain dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bisa setan di sini adalah manusia, bisa juga jin, bisa juga binatang, ataupun barangkali berarti masuk juga ya perbendaharaan duniawi lainnya ya. Pokoknya selama itu dia bisa melalaikan kita, berarti dia setan. Nah, ini hindari. Yang ketiga, jangan pernah usahakan semaksimal mungkin sebisa kita hindari menyakiti orang lain. Nah, insya Allah kalau 3 ini bisa kita kerjakan, ilmu kita bermanfaat ya, ilmu kita bermanfaat. Ilmu kita bermanfaat. Ada gini, pernah ada orang yang nanya, iblis ya, iblis itu ada punya keturunan nggak? Ada ya. Ada keturunan iblis itu ada. Ada berapa keturunan iblis? Ada yang mengatakan 5 ya, ada yang mengatakan 9. Nah, ini seperti yang tercantum, yang terdapat dalam kitab Maraqil Ubudiyah ya. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, keturunan iblis itu ada 9. Yang pertama namanya Khonzab. Keturunan iblis namanya siapa? Khonzab. Ya, Khonzab. Khonzab ini kerjaannya bikin orang yang sholat was-was. Nah, itu kerjaan Khonzab tuh. Ya, kerjaannya Khonzab, namanya Khonzab. Keturunan iblis namanya Khonzab. Kalau kita mengganggu orang yang sholat, berarti kita temennya Khonzab. Iya, iblis tapi keturunan namanya Khonzab. Gimana caranya? Katakanlah kita ini emang bener ya, ini emang bener. Kita kumpul nih umpama kayak kemarin Ramadan lah, acara buka bersama ya. Ada teman kita mungkin dia langsung sholat, dia nggak makan dulu ya, dia minum, sekedar minum tuh sholat. Kita yang lain pada makan dulu, dia sholat. Dia lagi sholat, kita apa? Godain. Ya, kita godain. Nah, itu berarti kita termasuk temennya si Khonzab ya, temennya Khonzab. Jadi Khonzab itu keturunan iblis yang godaannya bikin orang jadi was-was di dalam sholat ya, bikin orang jadi was-was di dalam sholat.
Tapi kalau itu enggak termasuk was-was buat kita ya enggak. Ya. Tapi kalau termasuk ya iya jadi. Itu khonzam. Yang kedua, walhan. Walhan. Walhan itu yang bikin was-was ketika kita bersuci. Itu walhan. Ya, keturunan iblis namanya walhan. Katakan umpama seperti kita istinja. Istinja itu cebok ya, cebok. Kita jadi cebok kita udah bersih belum nih ya? Jadi was-was. Nah, ketika kita was-was berarti kita berhasil digoda sama keturunan iblis namanya walhan. Namanya walhan, ya, namanya walhan. Yang kedua, yang ketiga zalanbur. Ya. Zalanbur. Zalanbur. Namanya zalanbur. Zalanbur itu godaannya di pasar. Ya. Di pasar kepada para penjual. Nah, berarti bukan di pasar doang. Siapapun yang menjadi penjual. Kayak kemarin tuh bulan puasa. Banyak yang jadi penjual itu. Penjual dadakan ya. Iya, pedagang. Pokoknya dia selama dia jadi pedagang, terus dia menipu daya, ya, membohongi konsumen. Nah itu dia digoda sama iblis, keturunannya namanya zalanbur. Ya zalanbur. Ya zalanbur. Mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ya. Ya. Penjual yang nggak jujur berarti dia digoda sama zalanbur. Yang keempat, akwar. Akwar ini yang menyebabkan seseorang berbuat zina. Berbuat apa? Zina. Ya. Menyebabkan seseorang berbuat zina. Terutama zina kelamin, ya, zina kelamin. Orang yang melakukan zina kelamin khususnya dan juga bisa zina-zina yang lain, zina mata, zina tangan. Nah, itu ketika dia melakukan hal itu berarti dia tergoda oleh keturunan iblis yang namanya akwar. Ya, akwar. Berikutnya habis akwar, wasnan. Wasnan yang keberapa nih? Yang kelima ya, wasnan. Wasnan itu yang menggoda kita apa? Malas untuk melakukan kewajiban. Baik kewajiban ibadah ataupun kewajiban duniawi. Kewajiban duniawi apa? Kerja. Ya, katakanlah kerja. Berarti orang yang terpengaruh karena jadi malas ketika dia mengerjakan kerjaan duniawinya, berarti dia tergoda oleh wasnan. Waktunya kerja dia tidur gitu ya. Umpama wasnan nih berarti. Tapi jangan kita sebut orang lu wasnan, lu jangan. Ngasih tahu boleh kalau dia nanya, kalau enggak janganlah. Tapi kalau dia bisa kita bilangin, kalau enggak juga jangan. Yang kelima wasnan. Yang keenam tibir. Ya. Tibir. Ya, tibir. Tibir itu menggoda manusia kalau dia kena musibah dia nggak sabar. Nah, ini dia. Kalau dia kena musibah dia nggak sabar. Ini namanya tibir. Iya. Tibir. Jadi tibir itu menggoda manusia kalau kena musibah dia nggak sabar. Yang ketujuh, dasim. Dasim. Apa itu dasim?
Dia makan nggak baca doa, minum nggak baca doa, tidur nggak baca doa, pakai baju nggak baca doa, masuk rumah nggak ngucapin salam. Nah, ini dasim, ya. Berarti termasuk diantaranya kalau kita keluar rumah, naik kendaraan, nggak baca doa, kena. Minimal baca doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minimal baca basmalah. Makanya awali setiap perilaku kita dengan basmalah. Tidur nggak baca doa langsung tidur, kena godaan dasim. Di sini maksudnya perbuatan yang baik ya. Kalau dia baik, dia ada pengaruh baik ya, dia ada pengaruh baik. Yang sudah dipastikan baik lah gitu ya, sudah dipastikan ada baiknya. Baca doa. Gitu. Nah, kalau dia nggak baca doa tuh kena godaan dasim. Pakai baju, baca doa minimal basmalah. Terus yang ke-8, bisa juga dasim itu yang menggoda ini, yang menggoda terjadi perpecahan. Ya, terjadi perpecahan, perselisihan di kalangan manusia, baik manusia sesama manusia ataupun dengan pasangannya. Nah, ini dasim. Dasim nih yang goda nih. Ya, dasim. Tapi jangan kita bilang kalau lagi umpama lagi ribut sama pasangan, dasim, lu juga dasim. Atau kita berantem sama orang ribut, dasim, lu juga dasim. Jangan. Sama-sama dasim. Sama-sama dasim, jangan saling mendahului. Nah, itu yang menggoda berarti dasim. Kalau kita jadi berselisihan. Aduh, Masya Allah jadi dasim dah tuh kena ada sama dasim. Terus yang ke-8, matun, ya, matun. Atau ada juga nama lainnya masud. Dia ini berita hoak, penyebar berita hoak, penyebar berita bohong. Namanya godaan iblis, iblisnya namanya matun atau masud. Nah, ini lagi musim sekarang. Kalau kita termasuk yang suka menyebar berita hoak, berita bohong, berita yang belum benar kepastiannya, berarti kita temennya matun atau masud. Yang terakhir yang ke-9, abyab. Ya, abyab. Abyab ini biangnya iblis. Ya. Dia ini bukan godain manusia biasa. Yang dia godain itu para nabi dan rasul serta para wali. Kalau nabi dan rasul pasti selamat, ya. Kalau nabi dan rasul pasti selamat. Tapi wali, nah, kalau wali bisa, ya wali bisa. Makanya ada wali namanya wali Barsiso ya, Barsiso. Naudzubillah min dzalik, wali itu seorang wali tergoda, minum arak, berbuat zina dan membunuh diantaranya. Ya, jadi wali itu bisa tergoda. Nah, jadi yang menggoda wali nama setannya abyad. Berarti kita bebas dari abyad. Kalau abyad, insya Allah kita bebas. Iya. Pak Manto kena. Tapi 8, ini yang 8 ini. Yang 8 ini kita. Yang 8 kita. Siapa yang menggoda situ? Kalau situ yang goda. Nah, itu barangkali bisa kita mudzakarahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk kita diri sendiri. Umumnya ya siapapun yang mungkin teman-teman Facebook yang menyaksikan acara ini, siapapun ya, mudah-mudahan. Tapi lagi-lagi ini bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menjustifikasi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri. Saya ulangi untuk lebih mengingatkan, syaratnya 3 supaya ilmu kita bermanfaat.
Ilmu bermanfaat itu yang bisa menghilangkan penyakit hati dan diamalkan ilmunya. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Syaratnya satu, jangan berlebihan terhadap dunia. Karena berlebihan terhadap dunia ini menyebabkan ilmu tidak bermanfaat. Kenapa jangan berlebihan terhadap dunia? Karena dunia itu bukan satu-satunya balasan amal solih. Bukan. Balasan amal solih yang pasti itu adalah di akhirat. Yang kedua, syaratnya supaya ilmu kita bermanfaat, jangan berteman sama setan. Setan itu di sini siapapun, apapun yang bisa menjadikan kita lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Yang ketiga, syaratnya supaya ilmu kita bermanfaat, hindari semaksimal mungkin jangan sampai menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik hamba Allah yang beriman ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang belum beriman, bahkan lebih umumnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia pun jangan, tapi khususnya kepada manusia. Nah, kalau tiga itu bisa kita hindari, insya Allah ilmu kita akan menjadi manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahasantu bil izzatil jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu al hayyul ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadal waba virus corona COVID-19 wa qina saradai bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif anna hadal waba virus corona COVID-19 wa qina saradai bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif anna hadal waba virus corona COVID-19 wa qina saradai bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.